RRI IKN, program khusus Ibu Kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Ya baik, terima kasih pendengar dan pemirsa YouTube RRI IKN. Saat ini saya sedang berada di proyek Rumah Susun ASN 1 yang berada di Ibu Kota Nusantara. Dan hal ini membanggakan sekali pendengar dan pemirsa YouTube RRI IKN bahwasanya ASN 1 ini, rusun ini mendapatkan rekor muri sebagai tower hunian siap huni tercepat yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan pada waktu 17 Agustus kemarin, memang rusun ASN 1 ini menjadi tempat ya bagi para petugas atau panitia dari Sekretariat Negara ataupun juga Sekretariat Presiden untuk menginap di sini. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa sih rekor murinya dan bagaimana progresnya. Apakah ini terduga atau tidak terduga gitu ya mendapatkan rekor muri ini. Saat ini saya berada di rusun ASN bersama dengan narasumber saya. Ada Pak Mas Huri Amin, Site Engineering Manager rusun ASN 1. Selamat siang Pak Amin. Ya, siang Pak. Alhamdulillah, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan di sampingnya ada Pak Wahyu Setiawan, staf PPK Rusun ASN 1. Selamat siang Pak Amin. Siang Pak. Alhamdulillah, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat Pak. Saya ke Pak Amin langsung, ini terkait dengan rekor muri. Ini boleh diceritain Pak Amin progresnya bagaimana dan prosesnya seperti apa nih dari mulai awal sampai dengan mendapatkan rekor muri ini Pak? Ya baik Pak, terima kasih. Yang pertama mungkin kemarin memang kita dari awal proyek itu udah mempunyai planning ya Pak untuk pengerjaan konstruksi ini. Ini kan paketnya serentak ya Pak, 6 paket secara langsung yang dikerjakan oleh beberapa BUMN karya, sehingga kami punya planning untuk bisa menyelesaikan proyek ini dengan lebih cepat atau yang tercepat ya Pak dibanding paket-paket lain, sehingga saat di bulan Juli kondisi proyek kami sudah hampir selesai untuk hunian Tower B, sehingga pada saat itu dari manajemen kami dan dari tim PU mempunyai inisiatif untuk didaftarkan Tower B ini untuk ke Muri ya Pak, didaftarkan ke Muri menjadi hunian siap huni tercepat di IKN. Mungkin seperti itu Pak untuk kronologisnya. Oke, baik. Berarti ini sudah ada perencanaan gitu ya Pak ya, dari BUMN Karya sendiri, dari PP Jaya sendiri gitu ya Pak ya. Nah, ini apakah memang ditargetkan untuk mendapatkan tower hunian siap huni? Apa itu yang kemungkinan paling besar didapatkan atau bagaimana itu Pak? Ya. Baik Pak, kemarin sebenarnya sebelum kita mendaftarkan kategori pembangunan tower hunian siap huni tercepat, kita kemarin dari pihak kami sebagai pihak kontraktor koordinasi dengan pihak PUPR, kita mendaftarkan beberapa kategori Pak, kurang lebih sekitar 3 kategori. Salah satunya yang ternyata disetujui oleh pihak Muri, yaitu pembangunan tower hunian siap huni tercepat dari 3 kategori yang sudah kami siapkan gitu Pak. Oke, 3 kategori dan yang beruntung gitu. Ya. Boleh dikatakan beruntung apa memang terencana nih kira-kira ya? Mungkin dari pihak Murinya sendiri ada verifikasi Pak, verifikasi, kemudian ada penyaringan, dan yang bisa dikategorikan untuk mendapatkan Muri mungkin yang pembangunan tower hunian siap huni tercepat Pak. Oke. Dari 3 kategori yang sudah kami ajukan. Boleh Pak kita ceritakan mungkin bagaimana verifikasinya, bagaimana penilaiannya apa aja Pak yang dicatat oleh Muri itu Pak? Ya baik Pak, mungkin kalau untuk proses pengajuan Muri itu kan sebenarnya di website Muri itu kan sudah ada ya Pak. Website Muri itu sudah ada, kita mengirimkan syarat-syaratnya Pak, syaratnya apa? Dari prosesnya, terus untuk
pengajuan yang MURI itu seperti apa, sampai dengan nanti dari pihak MURI memverifikasi, kemudian mengecek kondisi dokumen dan kondisi fisik kita itu seperti apa. Dari hal tersebut baru nanti kami dikatakan disetujui atau tidak oleh pihak MURI gitu Pak. Oke. Ini kan untuk kategorinya adalah tower hunian siap huni tercepat. Berarti berkaitan dengan waktu nih. Berapa hari Pak sampai siap huni nih kalau di total kira-kira Pak? Kondisi untuk di Tower B ini kemarin kami dari proses topping off sampai dengan siap huni di tanggal 17 Juli 2024 itu 101 hari Pak. Dalam 101 hari kami untuk di Tower B ini secara fisik selesai dan secara fungsi bangunan utilitas dan sistem mekanikal elektrikal kita udah selesai gitu. Oke. Nah, saya ke Mas Wahyu boleh? Mas Wahyu ya, terkait dengan kan untuk furniture ini pasti diambil alih oleh Kementerian PUPR gitu ya Mas Wahyu. Apakah yang siap huni tercepat ini termasuk dengan full furnish apa memang untuk siap huni aja gitu? Ya, baik untuk furniture sendiri apa ya? Kita ini sudah full furnish itu di Tower B bisa dikategorikan sesuai Pak Amin tadi MURI itu sudah full furnish. Jadi siap huni yang dimaksud ini sudah full furnish, semuanya sudah ada termasuk kayak mulai kita dari kamar ada lemari, nakas, tempat tidur, bed itu sudah ada. Terus di ruang kerja sudah ada meja kerja, sudah ada kursi kerja itu sudah lengkap. Di ruang keluarga pun sudah ada sofa, coffee table, TV maupun big door TV-nya itu sendiri. Dan di ruang makan juga sudah ada lengkap furniture ruang makan dan meja makannya itu sudah komplit. Jadi kategori siap huni tercepat itu furniturnya juga sudah kita lengkapi seperti itu Bapak. Oke, berarti udah ibaratnya itu kalau bicara apartemen ini siap layak huni dan siap ditempatin gitu ya. Pokoknya orang masuk udah bisa diam gitu di sana. Iya, sudah siap dihuni. Yang penghuni tinggal bawa koper aja istilahnya seperti itu. Nah, siap. Semuanya sudah dilengkapi mulai dari furniture maupun elektronik seperti mesin cuci, kulkas, TV sudah kami lengkapi juga termasuk AC juga seperti itu. Berarti ini gimana nih kolaborasinya antara Kementerian PUPR dengan PP Urban dan juga Jaya Konstruksi? Ini kolaborasinya seperti apa? Apakah nunggu PP Jaya dulu selesai baru nanti furniture-nya dimasukin atau gimana? Ya ini kembali ke perencanaan Pak. Kita di awal perencanaan kan sudah ada schedule nih bahwasanya nanti tim dari penyedia jasa ini selesai kapan sehingga tim dari furniture itu bisa masuk kapan. Jadi kita selalu beriringan sesuai dengan schedule tersebut sesuai di perencanaan di awal Pak. Seperti itu. Oke, berarti memang sudah terschedule, sudah rapih gitu ya susunannya, kolaborasinya. Makanya daripada itu setelah PP Jaya sudah selesai misalkan konstruksinya baru furniture-nya masuk gitu ya. Secara parsial mulai lantai 1 udah selesai terus furniture masuk, begitupun lantai selanjutnya sampai di lantai 10 seperti itu Bapak. Kalau Mas Wahyu boleh kasih tahu ini berapa hari Mas ngisi furniture-nya itu kurang lebihnya? Kurang lebih untuk ngisi ya Pak, karena kan furnitur kita tinggal kirim aja untuk tidak ada rakit-merakit. Mungkin dari mulai kirim sampai dimasukkan dalam unit-unit itu paling kurang lebih sebulan sih Pak, itu sudah bisa kita bongkar, kardus-kardusnya sudah bisa difungsikan seperti itu. Oke, kita ke 17 Agustus kemarin Pak, boleh kita berbicara tentang 17 Agustus. Ini kan 17 Agustus dihuni juga ya Pak ya di Tower B Rusun ASN 1 ini. Nah ini seperti apa tuh Pak kemarin, apakah mereka menghuni di sini atau gimana tuh pas 17 Agustus kemarin? Ya, untuk kita dalam mendukung ekosistem 17 Agustus ini ya Pak ya, di Tower BASN 1 ini merupakan salah satu tower yang dihuni full 10 lantai hunian, salah satunya. Nah, jadi untuk mengakomodasi para panitia maupun peserta upacara yang berupacara di IKN ini kemarin termasuk di ASN 1 Tower B ini dihuni full satu tower untuk akomodasi dari teman-teman panitia upacara tersebut. Oke, berarti udah ready semuanya gitu. Iya, sudah bisa dihuni, air sudah lancar, sudah bisa mandi tidur dengan nyaman di sini. Gitu, termasuk fasilitas umum ada juga tersedia juga di Tower B ini seperti misalkan kayak apa sih namanya tuh ya, lahan untuk jogging misalkan atau apa segala macam itu udah disiapin di situ juga atau gimana? Kalau untuk lahan untuk jogging saat ini belum siap Pak. Mungkin kemarin yang fasilitas umum salah satunya yang sudah difungsikan untuk mendukung itu yaitu di musola untuk Jumatan kemarin ya. Jadi di tanggal 16 kemarin kan bertepatan hari Jumat. Jadi teman-teman sudah bisa Jumatan di musola yang ada di
ASN 1 di Tower C letaknya seperti itu Pak. Oke. Beberapa tenan sudah Ya, beberapa tenan sudah Sudah aktif aktif buka gitu ya? ya. Seperti ada ATM Center, Oke. Pos Indonesia dan Indomaret sudah berfungsi untuk mendukung penghunian di sini. Oke, berarti sudah layak gitu ya untuk Ya. dihuni gitu ya. Betul, betul. Saya ke Pak Amin lagi boleh ya Pak Amin. Pak Amin, ini kalau kita bicara konstruksi lagi, Pak Amin kan otomatis ini berbicara tentang tenggat waktu ya. Kita beralih dulu dari rekor muri ke keseluruhan nih Pak. Kalau bicara kontrak ini sampai kapan Pak tower seluruh ini sudah selesai? Kalau secara kontrak kami sampai dengan tanggal 30 November Pak. Oke. Sampai 30 November 2024. Oke. Target bukan target ya. Persentasenya sekarang sudah berapa persen ini Pak? Kondisi sekarang udah hampir 70% Pak. 70%. Yang sudah topping up ada berapa tower Pak kira-kira? Untuk saat ini yang sudah topping off sudah 6 tower. Menyisakan 3 tower lagi, 3 tower target kami di pertengahan September. Pertengahan September sudah 9 Ya, tower 9 itu tower sudah udah topping up. topping off. Nah, ini yang menarik pendengar dan pemirsa YouTube RRIKN di antara ASN lainnya, ASN 2, 3, 4. Ini cuma rusun ASN 1 kalau tidak salah yang 9 tower ya kalau tidak salah ya Pak ya. Atau 1 tower tambahan gitu ya kalau tidak salah ya. Ada 2 paket Pak yang 9 tower. Oke. Kami ASN 1 dengan Pas Pampres. Oh, Pas Pampres. Ya. Siap. Nah, 1 tower ini kan terpisah cukup jauh ya kalau tidak salah posisinya di samping hotel itu ya Pak ya Ya. kalau tidak salah ya. Ini bagaimana nih kolaborasinya biar sampai November selesai juga barengan itu Pak? Ya. Mungkin untuk yang di proyek kami Pak, untuk 9 tower ini terbagi menjadi 2 lokasi ya Pak. Oke. Untuk di West Resident itu ada 4 tower, Oke. kemudian yang untuk di Presincor itu ada 5 tower. Jadi paket kita yang memiliki 2 lokasi dan jaraknya cukup jauh dibanding paket-paket yang lain yang masih dalam 1 lokasi. Oke, ini yang menjadi tantangan tersendiri ya Pak Amin dan juga Mas Wahyu untuk bagaimana caranya November selesai gitu ya Pak ya. Kurang lebih 3 bulan lagi nih, kurang lebihnya ya di bulan September, Oktober, November. Oke, nah kita akan lebih lengkapnya nanti di podcastnya RRIKN. Jadi pendengar dan pemirsa YouTube RRIKN tetap pantengin di YouTube kami, RRIKN dan juga di media sosial kami. Nah, selamat pokoknya pastinya untuk rekor muri ini, Pak Amin dan juga Mas Wahyu luar biasa. Selain rekor muri yang didapatkan rusun ASN 1, sebagai tambahan informasi pendengar, di hari itu yaitu Jumat, lebih tepatnya 2 Agustus 2024 penyerahan kemarin ya Mas Wahyu ya. Ini juga ada penyerahan untuk rekor muri tower untuk hunian TNI ya kalau tidak salah ya. Untuk modular boxnya sebagai yang tercepat juga kalau tidak salah Mas Wahyu ya. Dan ini total kurang lebih Kementerian PUPR sudah mendapatkan 9 rekor muri berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan ini luar biasa. Patut kita apresiasi, patut kita acungi jempol gitu ya. 9 rekor muri sudah didapatkan Kementerian PUPR dan masih ada lagi kemungkinan rekor-rekor lagi yang akan tercipta sampai nanti di tahun 2045 selesai Ibu Kota Nusantara terbangun di Penajam Pasar Utara ini. Dari Rusun ASN 1, saya Muhammad Fadliansyah, pengarah acara Wadio Rina dan juga kameramen Muhammad Ridho Saputra melaporkan dan kembali ke studio. RRI IKN, program khusus Ibu Kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia.